Kalau saya boleh menggabungkan, mungkin begini. Jadi yang namanya non materi ini kan tidak terikat dengan ruang waktu. Jadi akal akhir yang memiliki banyak dimensi itu terdiri dari 2 derajat. Kira-kira begitulah. 2 tingkatan. Tingkatan pertamanya, tingkatan tertingginya, yaitu tingkatan tingkatan yang dikenal sebagai akal akhir oleh yang mengatakan kemandirian barzakh. Oke, shallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, sampai di mana tadi? Ada Tangerang bisa ngetin? Atau Jakarta? Sampai para langit-langit, Ustaz. Oke, baik. Jadi kalau kita menafsir ayatnya itu hanya langit saja, tidak terbayang di benak pembaca yang tidak mengerti bahasa Arab bahwa langitnya banyak kan gitu. Jadi ditawarkan kepada langit, mestinya kepada langit-langit atau para langit gitu. Tidak apa-apa bahasanya tidak terlalu indah atau dianggap bertele-tele, tapi memudahkan, yakni menghakikatkan gambaran lahiriahnya kepada pembaca tafsirannya gitu. Nah, dengan demikian maka penafsiran, kalau boleh amanat itu ditafsirkan sebagai khilafah, sebagai wilayah, maka tidak jauh dari kemungkinan benarnya. Nah, dengan demikian, jadi Tuhan tidak kembali kepada yang tadi sudah saya katakan bahwa penawaran itu bukan seperti penawaran kita kepada teman kita, tapi secara non huruf, non kata-kata. Ini kasarnya, ringkasnya, gamblangnya, jelasnya, pendeknya adalah apa? Natural, yakni natural. Seperti es tidak bisa diemban matahari, matahari tidak bisa diemban es, kayak begitu. Jadi kehendak itu ini berupa kehendak yang menyalur kepada seluruh makhluk. Jadi kehendak tentang amanah ini tersalurkan terus, tersalur, itu tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali oleh manusia. Makanya dipuji oleh Allah sebagai apa? Zaluman jahula. Ini sangat bodoh dan sangat aniaya dan sangat bodoh. Nah, itu pujian, bukan ejekan. Yakni apa? Yakni hanya insan kamil, hanya manusia sempurna saja yang bisa mengakui tanpa basa-basi dan dengan hakikat yang sesungguhnya bahwa dia ini adalah paling zalimnya dan paling bodohnya makhluk. Yakni tidak punya ilmu dan tidak punya kebaikan. Itu maksudnya. Nah, jadi tidak punya ilmu dan tidak punya kebaikan. Kenapa? Karena seluruh kebaikan dan ilmu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan misalnya berkata kepada insan kamil, ini ja'ilun fil ardi khalifah, atau ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan membuat khalifah dari manusia, atau membuat khalifah dari jin, atau membuat khalifah dari siapa saja. Kalau Allah berkata kepada insan kamil, maka insan kamil akan berkata apa? Sami'na wa ata'na. Tapi malaikat mengatakan apa?
Ataj'alu fiha. Apakah engkau akan membuat? Jadi protes halus. Kalau jin yang jadi iblis itu yang sampai ke tingkat malaikat tadinya langsung bantah sudah dari awal. Nggak mau. Nggak mau aku sujud juga, nggak mau. Taat, yani taat sujud, nggak mau. Salah kamu ya Tuhan, salah. Itu menurut si iblis ini. Tapi kalau malaikat protes halus. Yani apakah engkau akan membuat khalifah dari orang yang saling menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi, sementara kami memujamu, mensucikanmu. Maksudnya kami lebih layak gitu. Kan sering saya katakan, misalnya ada orang tua kaya raya, punya kebun dan perusahaan mobil, pelayaran segala macam, punya anak 3, yang satu sarjana perkebunan, yang satu sarjana, jadi doktor perkebunan, yang satu doktor, enggak tahu ada enggak doktor perkebunan, walhasil doktor pertanian lah maksudnya, yang satu lagi doktor perekonomian, pelayaran dan sebagainya, yang satu masih TK, yang masih suka-suka pecahin tablet, HP, kemudian TV. Lalu ayahnya mau mati tuh, karena kata dokter seminggu lagi mati karena kanker misalnya. Berwasiatlah dia, wahai anak-anakku, aku menjadikan anak bungsumu sebagai pewarisku yang mengurusi seluruhnya, yakni khalifahku. Karena anak 1-2 yang sarjana pertanian dan perekonomian itu anak yang soleh, ini kayak malaikat, tidak enak mau bantah orang tuanya yang bijak. Tapi tidak enak juga tidak mengeluarkan pendapat. Makanya dikeluarkanlah dalam bentuk yang sopan. Wahai ayah, adik kami ini kan masih membuat kerusakan, pecah-pecahin tablet, HP. Sementara engkau telah membimbing kami, membiayai kami, gitu kan. Sehingga jadi sarjana doktor pertanian dan perekonomian. Dan kami selalu menyanjungmu, menaatimu, tidak menyepelekan sedikit pun perintahmu. Itu sekalipun tidak mengatakan kami lah, angkat kami saja kan, jangan adik kami. Tapi maksudnya kan itu. Nah, jadi malaikat tidak sampai ke tingkat apa? Zaluman jahula. Tidak sampai ke tingkat hakikat sangat aniaya dan sangat bodoh. Yang bisa sampai siapa? Manusia saja, manusia kamil. Itulah yang disebut fana. Ini ketika fana, maka seluruh kebaikannya betul-betul dia tidak merasa memilikinya, apalagi ilmunya. Mau dibanding, anggap memiliki, lalu mau dibanding sama Tuhan yang ilmunya tidak terbatas. Jarak antara ilmu dia, yang insan kamil nih, kalaulah tetap mau diakui juga, ilmu dia, jaraknya ilmu dia dan ilmu Tuhan tidak terbatas. Karena jarak ilmu yang terbatas dengan yang tidak terbatas, jaraknya juga tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas, berarti tidak ada. Karena kalau ada tapi sedikit, berarti membatasi ilmu Tuhan. Berarti bisa membatasi ilmu Tuhan. Jadi kalau saya merasa memiliki ilmu sedikit saja, sekalipun dari Tuhan, dan dikatakan milik saya, bukan milik Tuhan, maka berarti membatasi ilmu Tuhan yang tidak terbatas. Makanya sebelum dia fana itu, dia betul-betul zaluman, sangat aniaya. Kenapa? Karena merasa memiliki kebaikan dan ilmu. Ketika merasa memiliki kebaikan dan ilmu, yakni membatasi kebaikan Tuhan dan ilmu Tuhan yang semestinya dan seyogyanya
Ya, tidak terbatas. Menjadi apa terbatas? Apakah tidak zalim itu? Wah, yang dizalimi Tuhan lagi. Yo, sangat zalim. Gitu. Makanya dikatakan zaluman. Jadi sangat atau teramat aniaya. Karena yang dianiaya Tuhan. Tuhan tidak teraniaya. yakni Tuhan yang ada di benaknya itu. By the way. Jadi, yang bisa menjadi zaluman jahula ini hanya manusia atau insan kamil. Begitu. Sementara yang lain malaikat tidak bisa. Jadi manfaat dari pada pembahasan ini selain kita mengerti diri kita ya, mempelajari diri kita ya. Akhirnya kita kan menduduk perkarakan ini di mana saya ini kedudukannya, ya kan? Nah, yang kedua juga bisa mengerti lebih baik tentang beberapa rahasia diantaranya ayat-ayat tadi dan mengapa manusia saja yang bisa jadi khalifah. Kenapa malaikat yang menawarkan diri mereka juga malah dijawab ketus oleh Tuhan dengan mengatakan apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku tahu yang kalian tidak tahu. Nah, kan agak cetus, agak ketus. Nah, karena tidak bisa diajari juga. Sebab kalau diajari terbakar malaikatnya. Yang bisa diajari hanya manusia, insan kamil. Jadi Tuhan ketusnya itu bukan karena bakhil, kikir, tidak rahim, tidak. Allah Arhamur Rahimin. Jadi kalau Allah menjawab ketus, saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu, yakni tidak menjelaskan kepada malaikat mengapa tidak bisa mereka yang jadi khalifah dan hanya manusia yang menjadi khalifah, karena ilmu itu tidak bisa diemban oleh malaikat. Ilmu kita ini bisa dimengerti oleh malaikat. Ilmu yang kita bicarakan ini malaikat pada dengar. Ini bukan ilmu ini teori saja, pemahaman, gambaran. Ilmu yang sesungguhnya itu yang aplikatif itu. Jadi kita ini seperti berbincang tentang racun membunuh, tapi minuman sehari-hari kita racun. Jadi kita mengatakan Allah saja yang mesti dicintai yang seterusnya, tapi kita mesti cinta kepada selain Tuhan. Jadi ilmu kita ini ilmu istilahnya gambaran. Ya, ilmu kita ini ya biar jin juga tahu. Nah, makanya kalau diaplikasikan, nanti jin tidak mengerti kita, malaikat juga tidak mengerti kita. Jadi kalau manusia sudah melewati malaikat, malaikatnya udah nggak ngerti lagi itu. Yang di atasnya itu, ilmu yang sudah menyatu dengan dirinya karena diamalkan dengan ikhlas dan benar. Nah, itu sudah tidak terpahami lagi oleh manusia. Oleh malaikat. Ketika sudah melampaui derajat malaikat. Begitu. Nah, kan ilmu itu ilmu pengertian dan ilmu tentang kemestian mengamalkan, itu juga ilmu. Jadi kalau tidak diamalkan berarti ilmunya belum penuh, belum yang sesungguhnya. Jadi kalau dalam istilah filsafat, belum menjadi substansi, belum menjadi hakikat diri. Kapan menjadi hakikat diri? Manakala ilmunya argumentatif dan diamalkan secara ikhlas. Nah, dengan demikian maka kita juga mengerti dan insyaallah akan lebih mengerti lah setidaknya, dan insyaallah lebih menghormati, menghargai, menyintai, menyanjungi siapa? Insan kamil, terutama Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan ahlul bait alaihimussalam. Nah, jadi kalau nanti Imam Mahdi datang, insyaallah kita lebih baik, lebih bisa untuk menghormati beliau. Begitu. Ini secara lahir dan batin, bukan hanya
menundukkan kepala, tapi seluruhnya dengan jiwa dan raga dengan penuh ma'rifah. Begitu. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, yang kemarin tidak tersampaikan secara tuntas, sehingga usulan Jakarta untuk meneruskan topik kemarin saya terima karena memang masih ada yang mau disampaikan, dan alhamdulillah sudah tersampaikan sekarang. Saya pikir dari saya cukupkan sampai di sini dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Nah, pertanyaan Palu, bisakah dirinci lagi tentang langit yang 7 itu? Nah, saya hanya bisa memberikan gambaran global ya, karena saya harus buka hadisnya itu, dan saya sekarang dalam kondisi yang seperti ini, artinya tidak disiapin sebelumnya, dan di meja komputer nih penuh dengan tablet dan HP. Mungkin ya 2 minggu lagi saya bawakan detailnya itu. Tapi secara globalnya saja adalah ketika Nabi Isra Mi'raj, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan lupa kalau salawat antum harus, jadi anjuran saya ya, yakni harus dengan kehusyukan ya, supaya mustajab salawatnya dan juga memberikan berkah kepada kita, terutama syafaat Kanjeng Nabi, maaf Kanjeng Nabi dan Ahlul Bait. Nah, itu penting banget. Kalau kita dimaafin mereka, diridhoi mereka, apalagi disyafaati mereka, itu sudah selesai mi. Jadi artinya tugas kehidupan kita sudah selesai, karena mereka ridho Tuhan, ya kan? Maafnya maaf Tuhan, karena mereka tidak jauh dan tidak melakukan apa-apa yang lain daripada kehendak Tuhan. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya katakan global karena saya takut salah menyebut rincian-rincian langit itu. Dalam Isra Mi'raj, Nabi mengatakan bertemu misalnya Nabi Fulan di langit 1, di langit 2, di langit 3, gitu. Ketemu dengan misalnya Nabi Ibrahim di langit kesekian, atau di surga misalnya, dan seterusnya. Jadi ada isyarat-isyarat kepada bentuk-bentuk langit yang 7 itu. Dan seingat saya juga, mudah-mudahan saya tidak salah ingat sehingga merendahkan, tidak semestikan makam keilmuan dan kasyaf guru besar saya, yakni Ayatollah Jawudi hafizahullah. Seingat saya juga tidak memberikan kepastian tentang detail-detailnya itu. Jadi tapi memberi isyarat kepada masalah Isra Mi'raj dan langit itu juga. Jadi beliau mengatakan, mungkin juga takiyahnya beliau ya secara keilmuan, karena kadang-kadang kalau ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh muridnya, dan muridnya karena tidak bisa menangkap bisa mengalami problem batin, yakni keilmuan, keimanan. Kan bisa aja muridnya diam saja, tetap memuji, tapi hatinya hancur, yakni keilmuannya hancur. Nah, itu berbahaya. Tauhidnya hancur, dan seterusnya. Kadang-kadang para guru ada takiyahnya. Saya tidak tahu apakah karena tidak terlalu dianggap penting atau bagaimana. Mungkin dijelasin tempat lain. Kalau ditafsir, saya yakin kalau sudah sampai ke situ, kemungkinan besar ditafsirkan secara lebih gamblang
Tapi biasanya kalau saya boleh mengingat dulu waktu masih belajar kepada beliau itu, hal-hal yang seperti ini biasanya beliau melakukan rabaan saja. Jadi yang masih saya ingat sekali itu tentang Ali, ketika Allah menyuruh para malaikat sujud, lalu iblis tidak mau, lalu Allah mengatakan, apakah engkau dari alin? Apakah engkau menyombongkan diri atau dari alin, dari yang tinggi, golongan tinggi? Nah, beliau mengatakan, kan di ayat itu dikatakan fasajadal, kemudian bersujudlah para seluruh malaikat, kan gitu. Bersujudlah seluruh malaikat. Dan iblis tidak mau sujud, kan gitu. Nah, dari satu sisi dikatakan seluruh malaikat. Tapi dari satu sisi pertanyaan Tuhan kepada iblis mengatakan, engkau menyombongkan diri atau dari yang tinggi? Nah, beliau di sini meraba, tidak memastikan, sepemahaman saya loh ya. Mungkin saya salah paham ketika dulu belajar. Nah, mengatakan apa? Beliau mengatakan bahwa kemungkinan besar tidak seluruh malaikat sebenarnya yang diperintah sujud. Yakni apa? Yakni apa namanya itu? Yakni ada malaikat yang tidak diperintah sujud. Yakni siapa? Alin. Yakni yang tinggi. Nah, beliau meraba kemungkinan ini adalah makhluk akal. Jadi yang diperintah sujud itu adalah malaikat barzah. Begitu. Dan sangat klop, cocok. Kenapa? Karena sujud itu kan artinya taat. Malaikat kan non materi, nggak punya jidat, nggak punya dahi, nggak punya bumi untuk bersujud di udara, nungging mau nungging kemana? Mau bersujud ke arah mana maksudnya? Jadi sujud di sini, sujud non materi, yakni taat. Nah, karena itu yang taat dalam urusan alam semesta ini adalah, alam semesta materi adalah siapa? Malaikat. Malaikat barzah maksudnya. Karena malaikat akal tidak mengatur materi secara langsung. Jadi beliau meraba di situ. Nah, beliau pernah juga menjelaskan tentang Isra Mi'raj ini sehubungan dengan langit-langit ini. Tapi seingat saya beliau mengatakan dalam bentuk rabaan bahwa langit materi itu adalah langit pertama adalah langit materi. Jadi kalau saya meraba itu, walaupun dengan argumentasi yang kuat, itu karena memang cara yang diambil oleh Ayatullah Jawudi ini, hafidhullah, adalah cara yang paling bagus, karena syarat dengan argumentatif dalam pada itu juga syarat dengan ketawaduan dan ketidaksokpastian dalam hal-hal yang memang sulit ditembus, atau kalau beliau menembus sulit dijelaskan kepada murid secara detail, dan karena itu juga tidak dibutuhkan. Kalau yang memang perlu, penasaran banget, ya silahkan share suluk. Ketika share suluk, maka akan melihatnya sendiri bentuk-bentuk kedetailan yang ada di langit-langit itu, di para langit, di semua langit lah maksudnya. Nah, jadi
hadis mengenai Isra Mi'raj yang mungkin kalau saya sempat mencarinya, mengapa saya tidak pastikan mencari, karena kalau boleh saya berhiperbolik, yakni membesar-besarkan masalah, ya kepala dan dada ini seperti sudah sesak gitu ya. Jadi maksudnya banyak sekali yang harus sesak dalam artian suka, yakni bukan berarti tidak suka, yakni maksudnya banyak yang harus diselesaikan, perkara-perkara yang harus diselesaikan akhir-akhir ini, dan mudah-mudahan dengan doa antum segera terselesaikan sehingga bisa lebih nyaman. Walaupun sepertinya tidak terlalu cepat mungkin ya. Tapi berdoalah supaya saya lebih cepat, lebih nyaman keadaan, karena masih menumpuk pekerjaan yang yang banyak lah walhasil. Semoga doa antum, dan juga kalau saya nanti meminta bantuan dalam masalah dakwah ya. Jadi dalam artian tenaga lah, pikiran misalnya, mudah-mudahan antum juga siap membantu. Nah, by the way, jadi kalau sempat mungkin saya cari nanti, walaupun nanti penafsirannya juga mungkin dalam bentuk rabaan. Jadi karena tidak, apalagi saya yang tidak melakukan suluk seperti Ayatullah Jawazi Omoli. Jadi kalau beliau mungkin taqiyah atau menganggap tidak terlalu penting didetailkan, kalau memang ada yang perlu biar mengkasyaf sendiri. Kalau saya memang meraba-raba betulan. Jadi by the way, tapi sudah berusaha semaksimal mungkin mengikuti langkah lahiriah yang diambil oleh beliau. Saya senangnya walaupun beliau meraba, tapi syarat sekali dengan argumentasi. Apakah rabaannya itu hakikat rabaan atau taqiyah, atau menganggap tidak terlalu penting untuk didetail kepada kita. Apapun itu, rabaannya saya sangat menyukainya, karena syarat dengan argumentasi dan bernafas ketawaduan tentunya ya. Kalau kita memang betul-betul meraba. By the way, jadi ada isyarat-isyarat ke situ. Nah, kalau bertemu dengan para nabi di langit 1, di langit 2, di langit 3, 4, 5, nah itu ada isyarat kepada apa? Barzah. Kenapa? Karena ketika orang mati kan belum ke akhirat tuh. Nah, jadi masih di barzah. Akhirat pun masih ada barzahnya, kan? Nah, jadi ketika bertemu dengan para nabi dalam bentuk manusia, nah itu berarti masih di barzah, karena masih ada bentuknya. Badaniahnya nggak ada, tapi bentuk dan seluruhnya ada, kan gitu. Seperti yang bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, yang terus masalah sholat itu kan, yang bahasa kasarnya tawar-menawar sholat dan seterusnya itu, di mana sebenarnya itu bukan tawar-menawar, melainkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Yakni, by the way, saya tidak mau cerita ini, hanya mau menceritakan bahwa bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan seterusnya. Nah, disebut juga langit sekian begitu. Nah, itu berarti ada bukti syariatnya kita. Jadi rabaan itu tidak murni rabaan yang tidak masuk akal dan keluar, atau masuk akal tapi keluar dari agama, tidak. Jadi bernuansa kepada akal sehat dan argumentasi gamblang, dan juga bernuansa agama. Begitu. Jadi maaf kalau tidak memuaskan jawabannya.
Tapi yang jelas yakinilah bahwa rabaan-rabaan tadi selain memiliki argumentasi yang kuat secara akliyahnya walaupun tidak mencapai detail-detail yang sangat detail, juga memiliki landasan syariat dan riwayat begitu. Oke, Tangerang. Kalau Tangerang saya sendiri nanyanya ketika Nabi itu Isra Mi'raj yang tadi sebelum kajian kita sempat iseng-iseng berisi bahas. Iya. Itu kan Isra-nya dari, kalau yang tadi dijelaskan sih saya sedikit mengerti kalau sampai langit dunia itu dengan materinya Nabi, kemudian dari langit non materi sampai sana dengan barzahnya. Ini ada ganjalan lagi Ustaz, ketika Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah kemudian ke Al-Aqsa di Palestina kemudian naik ke langit dunia, itu apakah memakai kendaraan seperti yang teman-teman di Ahlus Sunnah ceritakan buruk atau bagaimana itu Ustaz? Iya, jadi tadi untuk teman-teman yang lain yang mungkin sudah tahu bahwa bincang-bincang dengan Tangerang bahwa Isra Mi'raj Nabi itu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada dua peringkat ya, peringkat materi dari Mekah ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke langit materi, ke puncak materi. Nah, dari materi ke barzah dan ke akal, nah itu dengan rohani. Tapi bukan berarti rohaninya terlepas seperti orang mati itu dari materi, tidak. Tapi tetap dalam mengatur badaniahnya karena Nabi masih hidup. Begitu, tapi badan tidak bisa dibawa ke sana. Dan sebenarnya karena Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, salat itu mi'rajnya seorang mukmin, maka berarti Nabi rajanya orang mukmin, a'immah rajanya orang mukmin, berarti berisra jutaan kali. Berisra mi'raj jutaan kali sesuai dengan sholatnya setidaknya. Tidak sholat juga bisa, apalagi sholat, gitu toh. Artinya badan kita tetap di bumi, tidak usah terbang ke langit, tetap di kamar, tetap di masjid, tetap di rumah ketika sholat, bermi'raj ke Sidratul Muntaha, ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui neraka, surga, dan seterusnya itu. Nah, kita juga orang mukmin kalau memang betul-betul khusyuk sholatnya, maka sama seperti Nabi, walaupun ya mungkin tidak setinggi, bukan mungkin, pasti tidak setinggi Nabi dan Ahlul Bait alaihissalam. Nah, tentang mengapa perlu Isra Mi'raj, nah, kurang lebih sebagaimana yang juga ditunjukkan oleh Allah di ayat bahwa Allah ingin memberikan pengetahuan kepada Nabi tentang semua alam semesta ini dan seterusnya, dan juga untuk menolong kita tentunya ya, secara tidak langsung atau langsung dan tidak langsung, menolong kita supaya beriman kepada Nabi. Karena kan kalau kita ini pada umumnya, umat Nabi pada umumnya, kalau tidak melihat dengan mata, tidak percaya kan gitu. Makanya di tes Nabi kan ada berapa jumlah tiang di Masjidil Aqsa atau pintu atau apa tiang misalnya, dijawab oleh Nabi benar. Oh benar, oh iya ya, berarti betul pergi ke sana gitu. Akhirnya percaya dengan semua tentang uraian neraka, surga, dan seterusnya itu. Jadi perlu adanya penerbangan badan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hujah supaya tidak dikatakan sihir dan seterusnya kepada umat yang lemah, yang secara umum lemah seperti kita ini yang tidak beriman atau tidak tinggi imannya kecuali dengan melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga. Yakni apa maksudnya? Materi gitu. Jadi melalui pintu materi ini kita akan mencapai keimanan
Ini lebih mudah gitu ya mencapai keimanan atau meninggikan keimanan. Nah, sekarang masalahnya apakah menaiki kendaraan seperti yang di Sunni? Jawabannya kurang lebih sama. Jadi dikatakan sebagai burak ya. Jadi burak itu kalau bahasa sekarang yakni cahaya. Jadi kan bark. Jadi listrik ini juga sekarang bahasa Arabnya disebut bark. Jadi jadi cahaya lah, kecepatan cahaya. Jadi kayak halilintar itu disebut bark. Jadi bentuk kendaraannya bagaimana? Nah, itu hadisnya juga sahih tidak. Kemudian kalaulah sahih maknanya apa? Nah, itu apakah nyata atau simbolik? Misalnya berwajah begini, berbentuk begini, bersayap dan seterusnya itu hadisnya apa sahih atau tidak? Kalau sahih apakah maknanya lahiriah atau simbolik? Nah, itu tidak menjadi tidak menjadikan masalah kita menjadi terganggu ya keimanan kita. Jadi yang saya ingat hadis itu ada di kedua belah pihak baik Syiah atau Sunni. Tapi kesahihan di Syiahnya atau dan seterusnya saya belum menelitinya, tapi secara umum sama. Tapi biasanya pemaknaannya itu tidak terlalu diperhatikan karena bisa saja maknanya itu tidak seperti lahiriahnya, karena bisa saja maksudnya adalah simboliknya. Saya ulangi untuk Palu. Jadi hadisnya tentang buruk itu kurang lebih sama di Syiah dan di Sunni, seingat saya ya, waktu dulu masih belajar. Akan tapi kesahihannya sampai di mana, dan kalaupun sahih tidak ada masalah karena maknanya bisa saja simbolik, bisa saja lahiriah, bisa saja simbolik. Gitu. Kalau non materi itu bisa dalam bentuk yang sesungguhnya diceritakan, bisa juga dalam bentuk simboliknya. Dan itu tidak terlalu mengganjal dalam bentuk dalam maksud mengganjal keimanan. Jadi tidak mengganjal keimanan sama sekali, kecuali kalau ada problem. Apakah ganjalan itu hanya untuk tahu atau ada problem Tangerang? Maksudnya ganjalan tadi itu ganjalan untuk beriman, atau yakni dapat mengganjal untuk beriman, atau sekedar ganjalan penasaran? Penasaran aja Ustaz. Oke, kalau begitu tidak ada hal yang serius dalam arti yang menakutkan gitu ya. Sebab kalau ada hubungannya dengan keimanan harus kita kaji sampai tuntas itu. Apapun caranya, sekalipun tidak bisa mendetail, harus mencari jalan keluar supaya tidak goyang dalam keimanan kita. Antum tidak boleh basa-basi teman-teman. Jangan menyimpan kebingungan iman dalam hati. Jangan malu, karena malu itu lagunya setan. Jadi tanyain aja. Di sini tidak ada yang mengafirkan satu sama lain. Kalau memang tidak paham harus ditanya. Jangan sampai bimbang. Jangan sampai sholat tapi batinnya kepompong. Karena ragu terhadap ketuhanan, ragu terhadap sifat Tuhan dan segala macam. Itu berbahaya, harus ditanyakan. Nah, kalaulah kita tidak memiliki argumentasi detail, tapi setidaknya harus mencari jalan keluar, tidak dogmatis, argumentatif, tapi cukup untuk menenangkan iman kita. Itu jangan lupa. Ya alhamdulillah, hanya penasaran saja, dan penasaran itu kalau memang betul-betul penasaran ya share suluk. yakni melakukan suluk sehingga mengkasyaf buruk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah. Kembali ke Jakarta.
Jakarta mau nanya Ustaz. Silakan. Pandang. Nih, Andri dulu. Ada 2 orang lagi. Langsung ngomong aja, langsung bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana mau nanya masalah tadi apa akal itu ya, alam itu kan mulai dari akal 1, akal 2 dan seterusnya. Ya. Itu ada berapa, maksudnya ada berapa Ustaz, ada berapa akal? Itu bentuknya itu seperti apa gitu, Ustaz? Apa malaikat atau apa gitu? Apa? Bentuknya seperti apa? Terus akal 1 itu, akal 1, akal 2 dan seterusnya itu dalam bentuk apa gitu, Ustaz? Ya. Sudah itu ya. Kemudian ini Ustaz mengenai apa? Tadi bahwa manusia itu yang mendapat amanah ya, mau menerima amanat itu insan kamil kan? Ya. Nah itu tadi belum Anda belum jelas mengapa disebut malah disebut bodoh itu gitu, bodoh dan jalim dan bodoh. Udah. Iya, jangan itu saja, sudah korupsi 1. Enggak ada apa-apa. Nah, jadi teman-teman yang lain harus ridho ya. Jadi harus nih supaya saya tidak dosa. Kalau saya memutuskan misalnya menyilahkan 2 pertanyaan sekaligus, jadi yang lain-lain diharap ridho. Harus ridho nih sama saya. Jadi izinkan saya diktator sedikit sekali gitu. Tapi itu ada alasannya sudah pasti. Dan kadang-kadang alasannya tidak bisa disebutkan di sini. By the way. Nah, pertanyaannya ada 2 sekaligus, tidak ada masalah karena juga pendek dan kelihatannya beliau tamu, yakni maksudnya pertama kali datang. Iya, kelihatannya ya. Mas Andri ini. Kedua Ustaz. Oh, kedua. Dari Sukabumi jauh. Oh, dari Sukabumi, Masya Allah. Kedua kali. Jadi pertanyaannya, malaikat itu, yakni akal-akal itu, malaikat akal itu dalam bentuk apa? Nah, jawabannya tidak dalam bentuk. Karena kalau berbentuk berarti itu masih berarti dia tergolong malaikat barzakh. Nah, malaikat barzakh itu dikatakan non materi barzakhi. Kenapa barzakh? Yakni pertengahan. Karena tidak non materi mutlak dan tidak materi mutlak. Yakni apa? Yakni dia kenon materianya hanya tidak berbobot. Tidak berbobot. Nah, itu kenon materianya. Tapi ketidak non materianya secara mutlak. Kenapa? Karena masih memiliki bentuk, warna-warni dan seterusnya. Tapi kalau akal sudah tidak memiliki bentuk. Jadi tidak berbobot dan tidak berbentuk. yakni tidak berbobot materi dan tidak tersifati dengan apapun sifat-sifat materi, apakah itu bentuk, warna, rasa, dan seterusnya. Karena itu tidak bisa dibagaimanakan, tidak bisa diseperti apakan. Karena seperti ini kan berarti menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Nah, ketika sesuatu itu tidak memiliki bentuk dan bobot, berarti tidak bisa diserupakan. Makanya tidak bisa dikatakan seperti apa. Makanya Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Luar biasa ayat ini. Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Ini kalau dibahas luar biasa, yakni maksudnya kalau dibahas sudah dibahas sih, maksudnya orang kadang-kadang orang kadang-kadang menerjemahkan Allah tidak bisa diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Laisa tidak kamitslihi sepertinya syai' apapun. Jadi dia tidak menyerupai apapun. Padahal ayatnya berbunyi apa?
laisa ka mislihi. Jadi tidak sepertinya menyerupai apapun. Ya. Jadi bukan dia tidak menyerupai apapun, tapi tidak sepertinya menyerupai apapun. Wah. Kalau sepertinya laisa ka mislihi. Ka sudah ka itu sudah seperti. Misil sepertinya juga. Jadi tidak sepertinya menyerupai apapun. yakni walaupun maksudnya tidak menyerupai apapun, tapi di sini penafian yang luar biasa, karena yang tidak diserupakan dengan apapun itu sepertinya. Nah, gitu. Sepertinya. Jadi lapisan ketiga saja dinafikan untuk menyerupai apapun. Apalagi dirinya, ya. Sepertinya saja sudah tidak ada. Nah, kalaulah mau dikatakan sepertinya juga, sepertinya, jadi lapisan ketiga itu tidak menyerupai apapun. Jadi kalau boleh diraba lagi, sepertinya ini apa? Ya akal-akal itu. Jadi tidak menyerupai apapun. Jadi tidak berbentuk materi dan sifat-sifat materi. Makanya tidak bisa dikatakan di mana. Karena mana itu tempat. Nah, mereka tidak bertempat. Kenapa tidak bertempat? Karena tidak berbeban materi. Seperti apa? Juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak bersifat materi. Kalau tadi di mananya ditolak karena tidak berbobot materi, sepertinya ditolak. Sepertinya juga ditolak karena tidak berbentuk dan tersifati dengan sifat-sifat materi. Pertanyaan keduanya apa sudah? Insan kamil kenapa dibilang zalim? Insan kamil kenapa dibilang zalim? Itu karena hanya insan kamil yang bisa zalim. Hanya insan kamil yang bisa sangat zalim dan sangat aniaya. Nah, kenapa? Tadi udah dijelasin loh ya. Nah, jadi kenapa dibilang sangat jahil, sangat bodoh? Nah, karena dia tidak memiliki apapun. Jadi insan kamil ya, insan yang fana. Insan yang fana. Nah, fana yakni tidak melihat apapun kecuali yang ada, tidak melihat apapun yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan ilmunya, dirinya, yakni diri sifana ini, jangankan ilmu sifana, diri sifana sudah tidak terlihat bagi dia, tidak dirasakan bagi dia. Karena yang terlihat dan terasakan hanya Allah yang maha tidak terbatas itu. Sebab kalau dia masih merasakan ada dan masih merasakan berilmu, walaupun kecil sedikit, berarti membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Kan kalau ada wujud selain Tuhan atau ilmu selain ilmu Tuhan sedikit saja, sekalipun diberi oleh Tuhan, dan wujud ini dan ilmu ini bukan Tuhan, bukan ilmu Tuhan, berarti ada wujud dan ilmu selain Tuhan. Nah, kalau ada ilmu dan wujud selain ilmu, kalau ada wujud dan ilmu selain Tuhan, walaupun kecil dan dari Tuhan, maka dia akan membatasi Tuhan. Artinya Tuhan akan berubah dari tidak terbatas kepada terbatas. Sekalipun maha luas, tapi terbatas. Karena itu, si fana ini betul-betul menghilangkan kemerasa beradaan dan kemerasa ilmuannya. Walaupun sedikit dan dari Tuhan. Karena dia sudah melihat apa? Tuhan maha tidak terbatas. Melihat bukan dengan ilmu saja, tapi dengan kasyaf, dengan penglihatan batin. Tuhan tidak terbatas. Nah, kalau tidak terbatas, berarti tidak ada apapun yang wujud, apapun yang ilmu selain Tuhan. Jadi, dirinya tidak ada, ilmunya tidak ada. Yang ada hanya Tuhan dan ilmu
Tuhan yang sama-sama tidak terbatas, yang merupakan hakikat yang satu. Nah, dikatakan sangat aniaya, karena sebelumnya apa? Dia merasa memiliki kan, diberi Tuhan, dirahmati Tuhan, merasa memiliki, dan itu benar, tidak ada masalah. Jadi untuk masuk surga itu tidak ada masalah. Tapi bagi seorang yang fana ini, yang tadi merasa diberi Tuhan, malu dia. Kenapa? Karena yang merasa diberi ke dia itu tetap milik Tuhan. Makanya dia merasa sangat dolim, sangat aniaya. Kenapa? Karena membatasi Tuhan. Jadi kalau saya diberi Tuhan dan punya saya, berarti milik Tuhan sudah terbatas, kekayaan Tuhan terbatas, ilmu Tuhan terbatas, harta Tuhan terbatas. Ya. Makanya dolum, jadi merasa sangat aniaya. Jadi, yakni daluman jahula, jadi sangat aniaya. Gitu. Karena yang dianiaya Tuhan, tidak tanggung-tanggung. Nah, tapi penganiaya Tuhan ini tetap bisa masuk surga, gitu ya, karena Tuhan tidak membebani manusia kecuali dengan kemampuannya. Makanya Tuhan mengatakan jauhi dosa, lakukan kewajiban, sudah bisa masuk surga. Surgamu bukan surgaku. Kalau mau masuk surgaku, ya harus mukhlasin, harus menjadi hamba yang hakiki. Makanya Allah mengatakan fadkhuli jannati, maka masuklah ke surgaku. Surgaku yakni kemaharajaanku, yakni ketidakterbatasanku. Yani ketika masuk kepada ketidakterbatasanku, berarti kamu yang terbatas hilang. Karena kalau kamu masih merasa ada dan sekalipun terbatas, keberadaanmu itu membatasi aku. Kayak air lah, bayangin air yang tidak terbatas, tapi ada ikan di dalamnya, berarti terbatas. Karena ikan bukan air. Atau ada air segelas yang kita ambil dari air yang tidak terbatas itu, berarti airnya masih terbatas. Karena ada air segelas yang bukan air yang tidak terbatas itu. Begitu. Nah, habis Jakarta kemana nih? Ke Palu.